Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Suatu saat ya, Mr. Zack dapat cerita terkait dengan orang yang mencari taraf hidup yang lebih baik gitu ya, atau bahasa Jawanya laku tirakat atau laku torekot ya. Sekali lagi di sini tidak bermaksud untuk memperdebatkan apa yang menjadi keyakinan orang, tapi Mr. Zack hanya sekedar bercerita apa yang pernah Mr. Zack dengar atau Mr. Zack alami ya. Sebutlah narasumber ini sebagai Mas Imam ya, yang jelas nama samaran ya. Kisah ini terjadi di sekitar tahun awal-awal 92 atau 93. Nah, Mas Imam ini pada waktu itu sudah selesai sekolah ya, sekolah menengah kejuruan ya, STM ya, sekarang setara dengan SMK. Tapi Mas Imam ini setelah selesai sekolah SMK tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan ekonomi gitu ya. Jadi Mas Imam ini boleh dibilang orang yang tidak beruntung karena boleh dibilang orang tuanya sudah meninggal, tinggal ibu saja ya, tinggal ibu saja. Sampai suatu ketika ya, jadi ini sudah ikhtiar, sudah melamar ke sana ke sini, belum dipanggil atau belum ada tawaran kerja. Sampai suatu saat Mas Imam ini merasa malu atau merasa menjadi beban untuk orang tuanya yang sudah menua gitu ya. Sampai kemudian Mas Imam ini seperti mengucap kepada ibunya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Bu, saya akan keluar dari rumah ya, saya tidak akan pulang sebelum saya mendapat kerjaan dan sukses gitu ya. Jadi keluar tanpa bawa bekal apapun ya. Saya anakmu gitu, kata Mas Imam, hanya minta bekal atau minta sangu berupa doa dan berupa restu gitu. Maka Mas Imam ini pergi ya dari rumah gitu ya. Ya pergi jalan kaki, nggak tahu kemana gitu ya. Hal yang pertama dia lakukan, dia berkunjung ke temannya ya, teman-teman sesama alumni di STM yang dulu pernah menuntut ilmu gitu. Nah ternyata sampai di rumah temannya ini ya, kebetulan temannya ada di rumah ya. Zaman segitu kan belum ada telepon HP ya, telepon rumah pun tidak semua orang punya telepon rumah gitu. Jalan kaki ke sana yang boleh dibilang cukup jauh, dan kebetulan temannya ada di situ ya. Setelah dijelaskan kepada temannya bahwa dia ini boleh dibilang sedang keluar dari rumah untuk cari pekerjaan gitu. Nah, Mas Imam ini minta tolong ke temannya gitu ya, tolong dong bantu aku cari kerjaan. Sudah ngelamar sana, ngelamar sini, tidak ada panggilan. Padahal orang tua semakin renta, semakin sepuh, semakin tua, malu ya jadi beban orang tua. Usia mungkin sudah 19 ya, karena sudah lepas dari STM. Temannya Mas Imam ini, sebutlah namanya Mas Iwan ya, jelas nama samaran ini. Mas Iwan ini karena ya sudah teman baik, menerima gitu ya. Yang tidak Mas Imam ketahui, Mas Iwan ini ternyata memiliki circle atau teman-teman yang sering mengadakan semacam kayak pengajian, dan ini pengajian seperti seperti ya dibilang syar'i, insya Allah syar'i, tapi semacam ada mazhab atau torikotnya gitu ya, seperti ada mazhab atau torikot gitu ya. Jadi sambil ditampung di rumahnya Mas Iwan, Mas Imam ini bantu-bantulah ya, sampai kemudian dia mengikuti pengajian itu, dan
mendapat suatu pencerahan bahwa berdoa kepada Allah memang sebuah kewajiban. Ibadah juga pastinya kewajiban, tapi ada beberapa ibadah tambahan ya. Mungkin ada orang yang laku tirakatnya itu misalkan ya tengah malam bangun untuk tahajud, ada yang puasa Senin Kamis, ada yang misalkan mengurangi makanan tertentu gitu, dan sebagainya. Nah, Mas Imam ini ya, sampai lupa nama samarannya. Mas Imam ini ingin mengikuti karena dia juga merasa kualitas ibadahnya kurang gitu. Jadi dia ibadah itu diniatkan lillahi ta'ala, bukan karena pekerjaan ta'ala. Niat ibadah karena Tuhan, karena Allah, bukan karena embel-embel pengen cari kerjaan, tidak. Jadi mulailah Mas Imam ini mencoba untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, sampai kemudian dia mencoba untuk ikut ngelakoni ya, ikut tirakat gitu ya. Tapi mau begini boleh dibilang masih takut, mau begini boleh dibilang mungkin belum misalkan puasa Senin Kamis merasa belum kuat gitu, mau bangun jam 3 dini hari untuk tahajud merasa belum kuat dan belum mampu. Tapi Mas Imam ini mencoba untuk tirakat gitu ya, akhirnya mencoba untuk membuat semacam kayak laku tirakat, yaitu tidur tanpa kasur, hanya beralaskan semacam kayak kardus begitu, dan tidak menggunakan bantal yang dipakai itu kebetulan ada sapu itu ya, sapu yang sudah habis termakan usia ya, sapu lidi yang sudah tidak terpakai dan termakan usia. Tidurlah gitu ya, tidur itu dalam bahasa Jawa namanya nyunggi lawang. Jadi posisi kepala ini ada di ada di pintu utama keluar masuk rumah. Jadi seolah-olah nyunggi lawang ya. Kenapa dia nyunggi lawang? Karena mikirnya kalau saya bangun kesiangan pasti saya akan malu, karena pintu itu dibuat keluar masuk oleh orang untuk misalkan aktivitas di pagi hari gitu ya, entah subuhan dan sebagainya. Jadi kalau saya tidur di kamar bangun kesiangan bisa jadi akan kesiangan. Tapi kalau saya tidur di depan pintu di ruang tamu itu pasti akan kebangun dini hari atau minimal kebangun di subuh hari, karena tuan rumah ini orangnya rajin ya, minimal akan ada aktivitas pagi. Jadi saya akan malu dan saya akan bangun. Jadi mulailah malam itu Mas Imam itu tidur di ruang tamu ya, walaupun sudah disediakan semacam tempat yang layak di kamar oleh tuan rumah, tapi Mas Imam ini tidur di ruang tamu beralaskan kardus dan menggunakan sapu lidi yang sudah rusak ya, bahasa Jawanya sodo gerang, sapu lidi yang sudah rusak termakan usia. Karena ruang tamu itu kan kalau malam dimatikan ya untuk menghemat biaya listrik ya, jadi lampu itu temaram gitu ya. Niatnya tidur di nyunggi lawang ya, di depan pintu ya, pintu di atas kepala itu niatnya supaya bisa bangun pagi gitu ya. Kalau pasang waker kadang juga nggak bangun, bablas gitu. Waker zaman dulu belum ada waker HP ya, waker yang masih pakai jam yang diputer itu ya, jam seperti jam jam meja yang diputer itu, karena juga nggak bangun. Jadi kalau tidur di depan pintu pasti pagi dibuka dan saya pasti harus bangun, karena kalau nggak malu sama tuan rumah ya. Itulah di situ. Malam pertama tidak ada gangguan apapun. Malam kedua tidak ada. Malam ketiga Mas Imam itu lupa malam keberapa, tapi yang jelas itu adalah malam ganjil ya. Itu malam ganjil, dan kalau tidak salah Mas Imam ini lupa harinya, tapi dia masih ingat pasarannya gitu ya, atau bahasa ingat wetonnya gitu ya. Nah, yaitu weton legi atau weton manis. Nah, lagi asik-asiknya tidur itu tiba-tiba
kayak ada yang bangunin. Biasanya yang bangunin kan Mas Iwan, temennya ya, karena pintunya mau dibuka. Nah, dipikirnya Mas Imam ini dia dibangunkan oleh Mas Iwan. Kan kamar tamu kan digelapkan ya, digelapkan temaram gitu, dengan mata yang masih terkantuk-kantuk. Duduklah Mas Imam ini sambil kucek-kucek mata. Begitu melihat apa yang di depan dia, yang membangunkan Mas Imam ini bukan Mas Iwan, tetapi sesosok makhluk yang ya percaya atau nggak percaya itu seperti tokoh pewayangan Semar gitu ya, dengan perut yang agak buncit ya, kemudian ya seperti Semar gitu ya, hanya kelihatan atasnya saja dari perut ke atas gitu ya. Kemudian bicara ya dengan bahasa Jawa yang kurang lebih ger putuku gitu ya, nak cucuku gitu ya, kamu sudah ngelakoni, kamu sudah tirakat ya, insya Allah sebentar lagi ada jalan rezeki, Allah sudah sudah mengijabah doamu gitu ya, pulang kemudian muliakan ibumu gitu ya. Itu yang diingat ya, tapi dalam bahasa Jawa gitu ya. Percaya nggak percaya ya, entah setelah itu Mas Imam itu tidur lagi. Begitu paginya dia cerita, dia merasa itu seperti sebuah mimpi bahwa dia ketemu dengan makhluk seperti tokoh pewayangan Semar gitu. Cerita kepada temannya Mas Iwan ya, karena Mas Iwan ini circle-nya adalah orang-orang yang laku tirakat ya, bisa jadi memang itu salah satu utusan Allah yang memberikan kabar ya bahwa doanya sudah diijabah ya, kualitas ibadahnya sudah meningkat, dan pulang untuk memuliakan ibu yang mungkin boleh dibilang juga turut doa di setiap sholatnya untuk mendoakan anaknya gitu. Oke lah, pulanglah Mas Imam gitu ya, jalan kaki ke kotanya ya, di sebuah kota di Pulau Jawa ya, nggak perlu saya sebutkan. Sampai ke sana bertemu dengan ibunya seperti biasa gitu ya. Ya betul atau kebetulan ketika Mas Imam di rumah ini ada salah satu tetangganya yang pulang mudik kemudian basa-basi gitu kan, loh Mas Imam apa kabar gitu, sudah selesai sekolah? Sudah Pak gitu. Punya tanya, kemudian ditanya Mas Imam dulu sekolahnya apa gitu. Saya STM Pak, STM mesin gitu. Loh kebetulan saya cari operator mesin untuk ya sebuah perusahaan ya, yang latar belakangnya adalah STM mesin, tapi untuk kerja di kota XYZ lah gitu ya. Oh ya, mau nggak? Ya mau Pak gitu ya. Ya sudah, nanti kalau saya pulang lagi ke sana karena saya cuti, nanti ikut saya Mas gitu. Dan setelah diajak oleh si tetangga itu ya, misalkan kita kasih nama Pak Fuad ya, nama samaran, oleh Pak Fuad dibawa ke perusahaannya, dikenalkan kepada kepala regu di pabrik gitu. Setelah dicek nggak seberapa gitu, diterima ya. Awalnya diterima sebagai karyawan kontrak dulu ya, tanpa membuat lamaran, tanpa membawa CV. Kata Pak Fuad, nanti CV dan lain-lain bisa disusulkan, karena memang dibutuhkan operator mesin yang segera harus diisi. Wawalan bisawab ya. Setelah itu Mas Imam ini mendapat pekerjaan awalnya sebagai karyawan kontrak. Jadi karena dia masih terus berniat untuk memperbaiki kualitas hidup, ibadah ya, tidak tidak sekedar untuk mencari kerjaan saja, memang lillahi ta'ala, demi Allah, dia ibadah ya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah ya, sudah bisa mulai berani untuk puasa Senin Kamis. Pada akhirnya Mas Imam ini diterima menjadi karyawan dari kontrak, diangkat jadi karyawan tetap sampai dengan beliau pensiun ya. Saat ini Mas Imam sudah pensiun. Jadi sekali lagi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tapi caranya memohon pertolongan banyak jalan. Misalkan dengan ada yang sholat sunnah tahajud, ada yang sholat hajat, ada yang misalkan menyantuni anak yatim, tapi lillahi ta'ala ya, diniatkan lillahi ta'ala, tidak niat misalkan pekerjaan atau proyek ta'ala ya, akan menjadi sebuah pelencengan niat ibadah kita dari Allah ta'ala menjadi
menjadi apa misalkan tadi menjadi proyek ta'ala tadi, sia-sia kita ibadah. Oke, demikian kisah untuk malam hari ini. Sebelum Mitra Zaik undur diri, mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan ingin berbagi, silakan ya, alamat ada di kolom deskripsi. Mitra Zaik Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.